Oke, semua persiapan sudah siap. Mari kita mulai video pertama saya. Ini adalah hari pertama saya konten. Biasanya konten asal-asalan mungkin, tapi pada kali ini akan dicoba dibuat sedemikian rupa. Ya, pokoknya ini perjalanan konten saya lah. Ini video pertama. Jadi saya buat harusnya memorial lah. Jadi ini dokumentasi tentang kesehatan, tentang perjalanan saya. Jadi dengan saya yang seperti ini, kita bisa lihat nanti mungkin tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, jadi seperti apa. Pokoknya ini jadi video pertama saya. Ini semua setnya juga ya ala kadarnya, ala bisanya, seperti itu. Oh tadi kan habis pulang kerja, tiba-tiba ada insiden. Ada kucing kencing di kamar. Jadi mau saya bersihkan dulu, saya sholat dulu, saya segala macam. Ya, dan tadi ini udah jam setengah 9. Tadi jam sebelumnya saya makan dulu, soalnya takutnya udah malam kan. Ya, karena sebagaimana diketahui bahwa makan malam itu kalau bisa dihindari kan. Untuk latar belakang sebelumnya, saya bapak saya penderita diabetes dan saya sejujurnya takut saya bisa terkena diabetes. Maka saya juga pengen olahraga dan ya pengen badan bagus juga, pengen badan bagus, dan khususnya pada kali ini ya biasa sih yang saya suka kalistenik, ya gym saya suka juga, semua pokoknya saya suka, pokoknya berbagai jenis olahraga saya suka, tapi yang pengen saya coba lakukan akhir-akhir ini, maksudnya yang pengen coba saya explore dan dapatkan itu adalah kalistenik. Tapi overall ini cuma dokumentasi bagaimana saya perubahan diri saya. Oke, kemudian selanjutnya latar belakangnya adalah saya umur 24 menjelang 25. Menurut saya kesehatan otot itu seperti Bitcoin. Bitcoin 5 tahun lagi mungkin harganya sangat 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 naik. Tapi mungkin setelah itu kenaikannya kecil, tipis-tipis dikit-dikit, seperti emas. Tetap naik tapi pelan. Nah, menurut saya otot tuh juga gitu. Kita yang umurnya 20-an, maksudnya di bawah 20, nanti ada puncaknya di umur 30 tahun. Otot tuh berhenti, kalau saya belum ngecek, tapi katanya otot tuh mulai melambat pertumbuhannya, dan bahkan bukan cuma melambat, tapi masa otot kita juga turun. Jadi turunnya masa otot itu saya anggap juga itu inflasi. Jadi selama 5 tahun ke depan saya akan mengusahakan dengan modal yang saya punya, dengan otot-otot yang sudah menempel di tubuh saya bergerak sedikit demi sedikit. Itu kan kayak modal, bayangkan naik berapa sedikit, berapa persen setiap hari sampai 5 tahun lagi, sampai puncaknya gitu, baru nanti turun. Nah, kan ada inflasi tuh. Jadi nanti habis umur 30 tetap latihan. Nah, walaupun kemakan inflasi dikit nggak apa-apa, tapi yang penting kayak jadi seimbang gitu loh. Gimana jelasnya, seimbang gitu. Itu sih pandangan saya. Jadi kita mampukan diri kita, maksudnya kita punya modal badan, ada ototnya, kita juga punya, tinggal kita olahraga. Menurut saya ini bagi orang yang belum mulai ya, ya gerak aja, mau gerakin apa kah, jalan, pokoknya bergerak gitu loh. Kita punya modal nih ototnya. Kalau ibaratnya kalau investasi kita butuh duit, ini enggak, ini otak kita udah butuh, punya kita, tinggal latihan kecil-kecil aja, pasti nanti hasilnya ada gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu punya uang, let's say 100 juta, lihat, anggap otot-otot di badan kita ini 100 juta ya, tapi kenaikannya misalnya 10% per tahun, setahun 10 juta berarti lumayan kan. Ya udah, maksudnya gerak aja dikit gitu loh, manfaatkan. Pokoknya gabut-gabut gerak gitu, 5 menit sehari, kayak kalau saking malasnya 1 menit sehari, kayak gitu gitulah maksudnya. Dan ya, ini juga ada hubungannya dengan Indonesia Emas 45. Karena menurut saya punya teori, kalau kita tidak
semua generasi muda yang bakal menjadi usia produktif pada tahun 2045 tidak olahraga, kalau kita tidak olahraga, bonus demografinya nggak terjadi. Jadi bukan nanti takutnya bukan Indonesia 4, emas 45 itu gagal karena tidak ada inovasi, tapi karena kita semua ini udah sakit duluan, udah pada jompo duluan, otomatis nggak jadi di bonus demografi, ya nggak jadi Indonesia emas. Jadi menurut saya bagi anak-anak seluruh anak muda, olahraga lah, apapun itu, gerak pokoknya. Jangan sampai Indonesia 45 tuh nggak terjadi, bukan gara-gara nggak ada inovasi, tapi kitanya pada sakit-sakitan semua, jompo semua. Ya percuma nggak jadi. Saya yakin orang tua kita lebih sehat dari kita. Karena kita tuh sekarang banyak banyak lah gara-gara kita makan aneh-aneh apa segala macam. Orang tua kita kan ibaratnya dulu ketika di asuh sama kakek nenek kita kan masih main-main di luar, masih bekerja keras. Nah, kalau kita sedangkan datanya banyak anak-anak muda bahkan anak kecil udah mulai menderita diabetes, sakit ginjal dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti itu. Oke? Menurut saya kesehatan itu penting. Jadi ya olahraga lah, tidak ada ruginya. Menurut saya kita olahraga, tubuh kita sehat, pikiran pasti lebih nyaman. Ketika pikiran lebih nyaman, kita juga jadi lebih enak gitu jalanin hidup. Pasti ada hubungannya dengan kesuksesan. Nah, makanya itu kita buat ini semua, kita coba lihat perubahannya dengan olahraga rutin seperti apa. Kemudian pokoknya ini hanya investasi dokumentasi, nggak tahu ini kedepannya gimana. Ya saya pengen aja sih sharing-sharing masalah olahraga, dan ini juga sebagai bukti nanti misalnya saya jadi bagus gitu badannya kan. Tapi kita lihat aja nanti 5 tahun 10 tahun ke depan. Jadi saya tidak mengajak kalian semua percaya sama saya, tapi saya mencoba melakukannya untuk diri saya sendiri. Nanti suatu saat kalau misalnya beneran berhasil dari segi badan, segi pemikiran, apa segala macam berubah semua, saya rasa saya akan memutar video ini lagi di kemudian hari supaya banyak orang ingin hidup lebih sehat. Oke, saatnya mulai konten tentang kesehatannya, maksudnya tentang olahraganya. Kemarin saya latihan, apa ya? Kemarin tuh latihan push. Jadi saya mencoba dokumentasi gerakan-gerakan saya, sekaligus nanti direvisi apa segala macam. Tapi nanti kita lihat lah jadinya nanti seperti apa. Hari ini kemarin kan udah data, biasanya saya latihan shoulder. Nanti saya tunjukkan gimana saya latihan shoulder. Ini mau dikemas dulu sebentar. Tunggu. Oke. Sebentar. Oke, saya harap ini videonya kelihatan. Biasanya apa yang saya lakukan ketika latihan shoulder sini adalah seperti ini. Seperti gini. Apa namanya, pike push up, sepertinya pike push up ini agak susah, saya juga kadang bingung. Ini tetap tegak tegak gini, baru diturun naik pula. Nah setelah itu biasa saya banyak sih, tapi kadang bingung, kadang diselingi dengan apa frog style ke apa gimana apa namanya. Tapi sih kebanyakan saya selingi dengan handstand karena memang mau ngelatih ini, cuma nggak tahu ini
apa ya, bukan tutorial, ini percobaan diri saya sendiri dengan handstand. Kadang kalau masih mampu, saya turun lagi. Biasanya kalau lagi malas, pokoknya sekuatnya berapa yang pertama, lalu ulangi 4 set. Dah gampang kan? Setiap hari kayak gitu. Ganti-ganti maksudnya. Pokoknya ya udah, pilih satu gerakan, lakukan semampunya. Istirahat kayak ini. Nanti lakukan lagi sampai 4 kali. Siap? Gitu aja. Coba ulangin. Mungkin hari ini itu dulu. Saya mau lanjut olahraganya. Kita ngomong-ngomong lagi nanti. Oh, tapi sebelumnya, karena ini bentuknya dokumentasi, untuk awal-awal biar kita lihatkan ini badan saya pada video pertama. Coba lihat ya, kameranya ya, kanan kanan, kaki, bicep mungkin tidak terlalu, ini ada shoulder dikit lah, tricep shoulder dikit, cuman perut tidak bisa saya tunjukkan karena itu aura, jadi silahkan bentuk tubuh perutnya masing-masing, dan masih kurang buncit kok. Jadi kita lihat nanti kedepannya seperti apa. Pokoknya saya coba dokumentasikan apa yang saya lakukan pada setiap harinya tentang olahraga ini. Oke. Mungkin itu dari saya. Saya juga punya banyak permainan. Ya nggak tahu ini inspirasinya dari siapa, tapi gitu-gitulah, cuman main-main, belum jago. Ada ini juga. Sama ada ini. Masih belajar juga. Pokoknya kita lihat sejauh mana saya konsisten, sejauh mana video ini terus berlanjut. Ya, kita lihat seberapa konsisten saya. Terima kasih.